Rahmatullahi wabarakatuh, kan begitu tuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, la hawla wa la quwwata illa billah. Artinya gini, sigot mubalaghahnya adalah gitu loh. Jadi berurutan. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, in gitu ya. Jadi itu kena balaghahnya. Amma ba'du, jangan nama ba'd ya. Jadi kalau amma ba'd itu jadi terlalu fasihah, terjadi kabib ya. Ma ba'du faya ibadah. Ma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala gitu kan. Atau qala ta'ala fil Qur'anil azim, boleh ya. Atau qala ta'ala fil Qur'anil mubin, atau fil Qur'anil azim, apa aja bebas. A'udzu billahi samii'il alim minasyaitonir rajim, boleh. Atau langsung wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, boleh ya. Enggak pakai ta'awuz, enggak pakai bismillah, boleh, karena kita bukan lagi baca Quran. Kita sedang menerangkan makna daripada tentang Al-Quran. Seperti itu. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan qala innani minal muslimin. Sadaqallahul azim. Syukur pada Allah, kali ini pertemuan yang sangat bermuajah barokah. Salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu la nabiyya ba'da. Yang terhormat bla 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 kan gitu. Seluruh kawan seperjuangan dalam mengarungi bahtera ilmu yang ada di pesantren, semoga hasil, kan begitu. Baru kita buat materi yang akan saya bawakan adalah tentang sifat manusia yang termaktub di dalam Fussilat ayat 33. Disebutnya gitu dulu ya, supaya kita enak nih. Terus baru nanti waman ahsanu qaulanya kemarin terangin. Seapal kita yang kemarin. Ya. Boleh nggak pakai bercanda? Boleh aja kalau kita bisa untuk mengintruv ya. Ya kan. Dan banyak hal-hal. Selesai dari situ, paragrafnya diawalin lagi. Setelah kita waman ahsanu qaulan sampai waqala inani muslimin, artikan dulu full kan gitu. Baru satu-satu. Waman ahsanu maksudnya adalah manusia sebagus-bagus manusia. Baru kita tambahin, apa sih yang dibagus manusia? Khairun nas anfa'un nas. Apa sih yang bagus? Kan campur tuh, gabung. Oh, ke situ. Kaulan, apa sih? Oh, sebuah perkataan. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir. Kan gitu. Satu. Itu kan enak menjabarannya. Itu sebisanya. Dan jangan sekali-kali ada yang ngajarin. Ya. Kalau bisa madhabnya madhab sini aja, jangan madhab sana. Ya, dibelakangin aja temennya. Ya. Untuk yang pertama siapa nih?
Jangan bilang jangan suka nunjuk elak. Enggak, saya kan itu gentle. Maksudnya itu berarti tanggung jawab. Kalau nunjuk-nunjuk repot. Ntar lagi tidur main balon kan repot ya. Tahu. Teman takut pecah lah. Siapa yang pertama? Angkat tangan, harus berani. Ayo, mental di sini aja harus berani. Ayo, angkat tangan siapa? Gak usah pakai berdiskusi, langsung aja saya brebet gitu. Nah, siapa? Hah? Yang angkat tangan siapa namanya Rofi? Ayo maju. Nah, sini. Di sini madep sini, jangan madep ke belakang. Ya, jangan madepin teman, madep sini. Ntar temen jangan kasih tahu. Gitu. Madep ke Ustadz sini. Siapa tuh? Hah? Siapa? Oh iya, Julpa ya. Oh iya, Julpa itu orang tuanya. Ya, silakan. Julpa sakit. Ya, maju. Siapa? Madepnya sini. Ya. Baik. Ya, lihat. Ayo, mulai. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Bagus. Bagus kayak Bibah sama. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Terus Muslim yang bersedih, ya. Betul. Waalaikumsalam. Artinya sesuatu yang sangat spektakuler, ya, walaupun sebentar, tapi action. Kenapa saya bilang action? Karena apal
dan fokus, ya. Hafal dan fokus sesuatu apa ya? Sesuatu pegangan kita di dalam dakwah, ya. Semoga lebih lancar lagi. Siapa namanya? Nah, sekarang siapa yang kedua? Laila, silakan. Kayak gitu harus tegas, berani. Nanti lama-lama bisa. Ya, kalau antar toing juga ditakdir. Saya dikasih tahu, tahu-tahu aja main bolamu. Oh, mau. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Sallallahu alaihi wasallam. Agak dekatan dikit mic-nya. Nggih, ya. Versi, ya. Jabarkan. Maksudnya adalah ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, apalnya segitu nggak usah lihat ke belakang. Ya apalnya segitu. Dakwah 3, dakwah ulama, dakwah nambia. Jangan lihat ke belakang. Dakwatul anbiya. Nggak hafal ya udah, nggak hafal udah, wassalam, terakhir aja. Kami akhiri. Sekian. Waalaikumsalam. Harus berani kita untuk memberikan satu suara, ya, karena hafal dan tidak hafal wajar, lagi belajar, ya. Jadi nggak harus hafal semua, nggak harus juga nggak hafal. Jadi ya tentatif gitu loh. Ya bisa iya, bisa enggak. Syukur-syukur yang bisa hadisnya tambahin boleh, ya, seperti khairun nas atau nas. Silahkan, ya. Yang ketiga siapa nih? Hah? Ayo Celestina. Ya. Oh bukan, nadanya nada Jawa. Silakan Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri ni'matin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Amin. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita dan memberikan kita nikmat umur, nikmat sehat dan nikmat iman.
Dan tidak lupa salam kita junjungkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dan yang saya hormati Kiai Haji Raden Tatang Tadiri dan kami pada Arauhia Ad-Dawah Ustaz Faris Al-Ustaz Faris Berdapasi yang iya. Berdirinya saya di sini adalah untuk menjelaskan isi dari surat Al-Furqan ayat 33 yang mana berbunyi وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. Bagus. Barang siapa yang baik perkataannya daripada orang yang berseru kepada Allah yang mengerjakan kebaikan dan berkata sesungguhnya aku adalah orang muslim yang berserah diri. Bagus, jabarin. Dakwah itu terbagi menjadi dua. Dakwah saumi, dakwah diam. Yang mana dakwah itu adalah orang yang sudah meninggal. Kayak Tahir gitu kan. Dan yang kedua adalah dakwah natik. Dakwah orang yang berbicara seraya berpikir. Betul. Contohnya seperti orang-orang yang sedang berceramah. Ya, betul. Ngajar macam-macam lah ya. Dan dakwah itu terbagi menjadi tiga bagian. Dakwatul anbiya, dakwahnya para nabi dengan mukjizatnya, dan dakwah ulama dengan ilmunya, dan dakwatul ijtihad dengan diri sendiri. Ya, mujtahid. Mungkin sedikit ada yang bisa saya sampaikan. Bagus. Saya mohon maaf. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada siapa itu namanya Palestina. Kalau kesamaan artinya kayaknya tapak sepuh gitu, harus beda dikit. Kalau tadi kan dari awal Abi dengar tuh berdirinya saya di sini. Orangnya udah tahu lagi diri kan gitu ya. Ya kan orang tahu lagi diri ya kan gitu berdiri. Ntar kalau lagi duduk berdirinya saya lagi di sini kan gitu. Harus sedikit implementasinya beda. Ya, jangan berdirinya saya di sini gitu kan. Ya, tambah apa yang modelnya agak action sedikit di dalam, ya kan, majunya atau istilahnya saya berada di hadapan bapak-bapak, ibu-ibu atau di hadapan saudara-saudara, kan boleh tuh. Beradanya saya di hadapan saudara-saudara dalam rangka belajar bicara, kan enak tuh ya. Dalam rangka belajar bicara atau ceramah atau pidato. Jika ada salah-salah kata, mohon maaf karena masih dalam belajar, kan gitu. Jadi ada eksentris di situ, bahwa kita emang lagi baru seperti itu. Ya, nah jadi ya apalagi itu nanti juga akan terbuka sendiri kayak si di sini kan ada yang kelas berapa si pipi bisa dengan gangnya juga bagus ya. Cuman tambahin seperti. Nah yang keempat sekarang siapa nih? Ayo, oke. Siapa namanya? Domira. Ya anaknya Ustaz Hamzah. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Habis ini Tahir apa aja? Tahir.
Ya, ya. 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 Agak dekat dikit biar kedengaran. Nah. Pertama-tama saya lama-lama mari kita lanjutkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah yang Maha Besar. Anjir pacar. Karena telah memberikan kita hikmah iman dan Islam sehat sehingga kita bisa bersyukur. Yang insya Allah akan mulia ini. Amin. Jir itu pacarnya itu. Kayak ceng gondok. Saatnya kegiatan kebersihan sekolah dimulai. It's time to begin Cleanliness School activity. Saatnya kegiatan kebersihan Jir pacarnya jir. Tujuannya megang gitu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qaula mimman wa amila sholiha wa qala innani minal muslimin. Artinya barang siapa yang baik perkataannya daripada orang yang berseru kepada Allah dan mengerjakan kebaikan dan berkata sesungguhnya akulah orang Muslim yang berserah diri. Dakwah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu dakwah tauhid. Artinya dakwahnya diam. Diam itu seperti orang yang meninggal. Yang kedua adalah dakwah natik, yaitu dakwahnya berbicara atau ngomong. Contohnya seperti orang yang sedang ceramah. Mungkin segitu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kata-kata kurang. Dan terima kasih buat Adi dan penonton wartawan. Sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam kangen bulan. Ya sekarang yang lakinya nih dari situ aja. Nenek mic-nya nih buru. Karena mulus ya. Panjang sini. Iya sih. Ya, terserah mau sampai pagi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan salam dan harus buah fir. Yang jauh salam pada malas-malas kayak malampir. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam buah naga. Semoga yang jawab salam masuk surga. Amin. Mau masuk surga? Makanya jawab salam, jangan malas-malas. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina.
من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Pertama-tama saya hormati Podcast Ar-Rafiah Dakwah ini kita bersama Kiai Haji Raden Tatang Tajuddin SQ beserta keluarga dan juga Mudir Mahad Ar-Rafiah Dakwah Ustaz Faris Fadil Fasi LC. Matan Allah bitulah hayati, semoga beliau semuanya disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, semoga selalu ada naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama-tama puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua, yaitu nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita alhamdulillah masih bisa diberi kesempatan untuk duduk bersama di majlis yang penuh mulia ini. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada sosok yang paling mulia yang telah mengantarkan kita dari zaman gelap hingga terang menerang. Siapa lagi kalau bukan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan kepada tabi'in tabi'atnya, sehingga kita sebagai umatnya semoga kelak mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Yang artinya wa man ahsanu lan sopane dan barang siapa yang lebih baik dan sebaik-baiknya manusia, ya, khairun nas anfahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah bermanfaat bagi manusia lain gitu. Jadi arti apa? Kita contohnya seperti teman kita ada yang gak jajan, teman kita ada yang gak punya duit, kita harus bantu dia. Itu adalah sebagian dari khairun nas anfahum linnas. Dan selanjutnya kaulan, dan perkataannya lebih baik gitu. Perkataannya baik. Memang da'a ilallah, daripada orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah mengajak kepada Allah itu ada dua cara. Yang pertama adalah dakwah saumi, ya. Dakwahnya orang mati gitu. Kenapa orang mati itu bisa dakwah? Dia itu dakwah itu dengan cara keadaan mati dia, misalkan dia meninggalnya dalam keadaan sujud, berarti itu sebagai dakwah dia gitu. Dia itu orangnya sering sholat gitu, karena kebiasaan itu pasti akan terjadi di akhir hidup kita gitu, karena kamal adah, ya. Dan yang kedua itu adalah dakwah natiq, dakwahnya para ceramah, ya, seperti guru kita, ya, ceramah kemana-mana gitu. Dan dakwah menurut lughah itu ada tiga. Yang pertama adalah dakwatul anbiya, dakwahnya para nabi, itu dengan mukjizat, ya, seperti Nabi Musa membelah laut, ya. Ketika Nabi Musa dikejar oleh pasukan Firaun, lalu Nabi Musa bingung mau lewat mana lagi gitu. Akhirnya Nabi Musa berdoa kepada Allah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwata illa billah. Lalu tongkatnya itu sama Nabi Musa dikelautin gitu. Dus. Lalu laut itu seketika terbelah, ya. Akhirnya kelompok Nabi Musa itu nyebrang, dan ketika sudah nyebrang kelompok Firaun itu ikut nyebrang juga. Ketika kelompok Firaun di pertengahan laut gitu, lalu sama Nabi Musa ditutup lagi. Akhirnya
kelompok Fir'aun itu semua musnah. Alhamdulillah. Dan yang perlu kita ketahui, mukjizat Nabi yang sampai sekarang masih ada, yaitu mukjizat Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa mukjizatnya? Yaitu yang setiap hari kita baca Al-Quran, ya. Makanya kita harus perbanyak baca Al-Quran, karena itu sebagian daripada mukjizat Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua adalah da'watul ulama, dakwahnya para ulama. Dengan apa dakwahnya para ulama? Dengan ilmu, ya, dengan ilmu. Jadi ulama ini dakwahnya dengan ilmu, kayak seperti ceramah itu dakwahnya ulama gitu, karena menyampaikan ilmu, menyampaikan tausiah gitu. Karena kita kalau tidak ada ulama, kita tidak bisa apa-apa. Benar apa enggak? Benar. Kayak kita baca Quran, pasti harus belajar tajwid gitu. Jadi semuanya itu ada ilmunya. Makanya yang kedua ini adalah da'watul ulama, dakwahnya para ulama itu dengan ilmu. Dan yang terakhir adalah da'watul mujtahid, dakwahnya diri sendiri, dakwahnya ya melawan hawa nafsu kita, ya. Terus juga kita jangan cuma menyampaikan saja gitu. Contohnya seperti, kamu jangan meninggalkan sholat, tapi dia yang ninggalin sholat. Jangan seperti itu. Karena ada satu pepatah yang mengatakan, hiduplah seperti lampu, jangan hidup seperti lilin. Karena apa? Lilin walaupun menerangi satu ruangan, dia dirinya terbakar. Tapi jika lampu dia menerangi satu ruangan tapi dirinya tidak terbakar. Artinya apa? Kita menyampaikan tapi kita melakukan. Cukup sekian dari Al-Fakir. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampir bisa dibilang lancar gitu loh, nggak ada gemeternya, ya. Semoga bisa lebih bagus lagi. Tepuk tangan buat si Toing. Ya. Jadi untuk Kamis minggu depan siapa nih 4 orang lagi? Yang baru aja dulu. Yang baru-baru, kalau yang itu kan udah. Siapa? Akila mana Akila? Oh iya, Akila 1, terus siapa lagi? Hah? Siapa? Talita yang mana? Oh, Telolet ya. Talita ya. Akil, Talita, apa ya? Tapa. Yang mana sih yang benar? Sipa ya? Siapa nih? Tasya. Jadi siapa tadi yang pertama? Akila, terus Tala ya. Talita, Akila, Talita. Terus yang ketiga, enggak, yang ini siapa? Natasha. Terus yang keempat siapa? Tapa. Lapa. Kelapa. Yang mana orang yang mana? Oh itu mendek ya. Jadi 1, 2, 3, 4 ya. Seperti masih dalam rangka Fussilat ayat 33. Ya harus dikonsenin itu. Ya nanti teorinya ditambahin terus gitu kan, atau diulang lagi Senin, Selasa, Rabu teori, Kamisnya praktek ya. Kalau udah dicoba semua, baru nanti kita pindah ke ayat lain. Jadi buat yang baru
Kalau 4 itu masih berapa minggu lagi kan ya. Jadi terus gitu. Tapi sekiranya kurang sedikit-sedikit baru kita pindah lagi ya surat yang lain. Minimal udah ada tahu ya. Semoga bisa bicara dengan baik, dakwah di depan umum tidak gemeter, dan ingat doanya begini ya, diingetin. Bismillahirrahmanirrahim. Sahatil wujuh, sahatil wujuh, sahatil wujuh. Itu dalam hati 3 kali gitu ya. Jadi kita ngomong sahatil wujuh, sahatil wujuh. Nah gitu. Maksudnya kita saatnya menyerahkan wajah di hadapan Allah. Sahatil wujuh ya. Jadi kalau Robi Srohli Sotri itu kan Quran, tapi ini kan bacaan dalam hati. Ya semoga bisa semua dan insya Allah manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi